Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga hari ini kita masih bisa melanjutkan tadabur ilmi kita. Insyaallah di materi lanjutan untuk yang minggu kemarin ya, kita sampai di hukum nun bertasdid ya, sambungan dari hukum mim bertasdid. Insyaallah salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan bersama-sama beristighfar 3 kali dan membaca surah Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita bisa mulai ya. Kemarin kita masuk di hukum mim bertasdid ya. Untuk lanjutannya, di hukum mim dan nun bertasdid ini, hari ini kita masuk materi yang kedua, yaitu hukum-hukum nun bertasdid ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nunul masyaddadatu hiya kullu nunim musaddadatin tughannu bimiqdari harakataini. Huruf nun bertasdid adalah setiap huruf nun yang bertasdid yang digunnahkan atau didengungkan dengan ukuran 2 harokat ya. Sebagian ada yang mengatakan 2 sampai 3 harokat ya. Yajibu idharul gunnati fi kullin nuni musaddadati bimiqdari harakataini wa yusamma hadzal hukmu harfa gunnatin musaddadi la annal gunnata sifatul lazimatun lin nuni. Wajib mengungkapkan dengung pada setiap huruf nun yang bertasdid dengan ukuran 2 harokat. Dan hukum ini dinamakan huruf gunnah yang bertasdid. Karena gunnah adalah sifat yang lazim melekat pada huruf nun. Ya. Jadi melekat pada huruf nun. Hampir sama ya dengan kemarin kita mempelajari mim bertasdid, maka nun bertasdid juga memiliki sifat wajib gunnah ya. Jadi wajib digunnahkan. Gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang mim tasdid. Nun tasdid itu juga sama. Mim dan nun itu memiliki sifat gunnah ya, memiliki sifat gunnah. Jadi ketika dia bertasdid, maka cara membacanya adalah wajib gunnah. Bagaimana caranya? Ditekan
ditahan 2-3 harokat dan suaranya sebagian masuk ke rongga hidung ya atau al-qaisum. Karena nun tasdid dan mim tasdid itu sendiri memiliki tingkatan ghannah yang tertinggi ya. Tingkatan ghannahnya yang tertinggi. Jadi harus memang disempurnakan. Jadi terjadi pada nun dan mim yang bertasdid itu sama dengan nun dan mim yang beridgham juga itu memiliki sifat sempurna tingkatan yang akmal ya. Jadi yang paling sempurna. Kita lihat contohnya. Qallal zamzuri wa ghunna miman thumma nunan suddida wa sammi kullan harfa ghunnatin pada. Berkata Imam Zamzuri, dan dengungkanlah huruf mim, kemudian huruf nun yang bertasdid, dan namakanlah kedua huruf itu dengan huruf gunnah dan tampakkanlah. Gunna mimani thumma nunan suddida. Itu ada sairnya ya kalau di sini ada contoh ya. Ada 6 contoh yang akan kita baca untuk hari ini. Contoh bagaimana pengucapan nun tasdid yang bisa didahului dengan hukum idgham ya. Maka nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf nun itu juga nunnya bertasdid. Maka dihukumi adalah idgham bi gunnah ya. Idgham yang gunnah, nun dan mim yang gunnah itu juga memiliki tingkatan gunnah yang tinggi ya. Tingkatan gunnah akmal. Sama dengan nun tasdid dan tasdidnya. Ada juga nun dan mim tasdid itu yang tidak didahului dengan nun sukun atau tanwin ya. Tetapi hukumnya sama ya, hukumnya. Seperti itu ya. Ini ada contohnya. Misal di Al-Qur'anul Karim di surat Mujadilah ya. Itu adalah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakunu min najwa salasah. Ya, jadi ada di sini ada nun sukun bertemu dengan nun ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, di sini ada nun bertasdid. Ya, maka diidghamkan itu sama dengan ditasdidkan disertai dengan gunnah. Maka harus ditekan dan ditahan. Ma yakunu min najwa salasah. Atau di surat lain di surah Al-Qiyamah ayat 3, sini juga ada nun sukun bertemu dengan nun ya. Jadi maka otomatis nunnya adalah diidghamkan bertasdid ya. Allan najma'a idhamah. Allan najma'a idhamah. Ya. Kemudian di bawahnya ada lagi untuk nun tasdid ya. Minal jinnati wan nas. Di surat An-Nas ini memang rata-rata ada nun tasdid ya. Nanti kita tambahannya adalah surat An-Nas ya. Minal jinnati wan nas. Kemudian ada juga di surah Al-Lail ayat 2. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Atau ini juga ada surah Al-Humazah ayat 5. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kemudian ada di surat At-Takasur ayat 6. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Ya, seperti ya. Jadi contoh pengucapan bunyi nun tasdid ya.
Kita baca dulu yang ini, yang 6 sesuai dengan urutan peserta, nanti baru kita masuk mengulang di surah An-Nas. Kita pernah baca dahulu, itu yang sebagian ada nun tasdidnya ya. Kita baca dulu yang ini, silahkan sesuai dengan urutan peserta yang pertama. Ada tampak screen-nya? Ada Ustaz. Ada ya. Ini agak ini ya, dari kemarin agak gangguan hilang-hilang di saya. Sinyalnya hilang, timbul tenggelam. Semoga lancar. Mbak Uti ada nggak Mbak Uti? Ada, Mbak. Ayo baca katanya. Ya, Mbak Uti. Ya. Bentar nyalin lampu petang. Ini jelas Nggak bisa nggak? di... Kecil banget, Mbak. Dicibit ini susah. Ya, ini nanti saya besarkan. Dimiringin aja Mbak Uti. Ini sudah lebih Lagi besar apa dicap. belum? Sudah lebih Ya, besar? belum kebaca, Ustazah. Oh, ini segini sudah besar? Oh, bentar. Ini harusnya kan ini dicibit. Bentar, bentar. Ya. Nah, ini sudah besar segini, udah paling besar ini. Sudah. Ya. Ini Assalamualaikum yang semua. memang yang mau dibaca yang ini ya. Ini sudah saya besarkan layarnya. Iya. Mohon bimbingannya, Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakunu min najwa. Benar ini Ustazah? Ya. Benar ya? Iya, ya itu Ma bacaan. yakunu min najwa salasah. Pendek. Ya benar. Terus lanjutnya ya. Salasahnya pendek. Salasah. Ma Salasah. yakunu Iya. min najwa salasah. Ma yakunu min najwa salasah. Alan najma'a idomah. Pendek kainnya. Alan najma'a idomah. Terus bawahnya ya Ustazah. Ya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya. Wan nahari idza tajalla. Kalla la yumbadanna fil hutamah. La tarawunnal jahim. Ya. Ulang yang terakhir ya. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Ya. Ya, cukup. Udah ya Ustazah. Ya, cukup untuk yang pertama ini. Terima kasih Ustazah. Jazakillahu khairan. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yakunu min najwa salah. Salah. Oh iya, salah nggak kelihatan. Diulang Ustazah. Ya. Ma yakunu min najwa salasah. Allan najma'a Lamnya ditasiskan saja.
Allan najma'a 'idhamah. Allan najma'a idhamah. Lanjut Ustazah. Ya, lanjut. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Wan nahari idza tajalla. Lanjut Ustazah. Ya, lanjut. Kalla layum badan. Langsung ya. Kalla layum badan nafil hutomah. Betul, itu nun sukun ketemu dengan mbaknya, merubah nun sukun menjadi huruf mim sukun ya. Oh iya. Lab ya. Cuma ini tidak dikasih tanda karena kita lagi fokusnya di nun bertasdid ya, tapi Oh, tidak iya. melupakan tajwid yang lain. Oh iya. Kalla layum badan nafil hutomah. Ya. Latarawunnal jahim. Ya, cukup. Syukron Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakunu min najwa salasah allan najma'a idhamah Ulang. minal jinnati wan nas wan nahari idza tajalla Wan nahari idza tajalla. wan nahari idza tajalla Ya, yang lain di mute dulu ya. kalla layum badan nafil hutamah Ya. la tarawunnal jahim. Gimana Us? Ya, cukup ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan selanjutnya. Ada satu lagi kan Ustazah? Hah? Itu yang apa Umi Rifda? Iya, silakan selanjutnya mirip ya. Tapi nggak ada suaranya Om. Tapi kayak tadi dia katanya masuknya nyusul lagi di jalan. Ada Rifda Hanif. Irifda. Ya silakan. Silakan Itu satunya ini namanya Umi Sarah. Sarah ya. Iya. Umi Rifda. Umi Rifda ya, berarti berempat ya. Bu Rifda, assalamualaikum Bu. Ibu Rifda. Iya. Sudah sampai rumah Udah, alhamdulillah. Oh iya. Silakan baca Ya, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakunu min najwa salasah alan najma'a idhamah minal jinnati wan nas wan nahari idza tajalla Wan nahari idza tajalla. wan nahari idza tajalla
kalla layumbadanna fil hutamah latarawunnal jahim. Ya, Ya sudah. ya cukup Umi. Jazakallahu khairan sudah. Jazakallah khair. Sudah semua ya. Kita mau lanjut di surat pendeknya ya. Kita mau coba. Bentar ya. Kita ganti screen ya. Kita mau coba baca di surat An-Nas ya Umi. Ya Ustazah. Ya, ini sudah sudah pernah kita baca untuk terdahulu, tapi ini adalah contoh pengucapan bunyi nun tasdid ya. Dan kita coba kembali untuk memperbaiki bacaan di surah An-Nas ini ya. Nah, ini kita mulai dari urutannya dulu ya. Terlebih dahulu akan saya contohkan untuk di surat An-Nas. Kita koreksi bacaannya dari tausnya ya. Dari tausnya ya, kita baca dari tausnya. Sebentar. Sudah kelihatan screen-nya kurang besar atau sudah cukup? Cukup sih Ustazah, nanti tinggal gampang digedein. Oh, ya. Tinggal dibesarkan sendiri ya. Oke. Kita coba dari tausnya ya Umi, dari bunyi tausnya yang akan kita koreksi. Nanti silakan on kamera. Boleh diikuti dulu ya. Ikuti dulu ya. Saya contohkan, baca, kemudian ikuti. Boleh mikrofonnya boleh Mic-nya diaktifkan. dibuka apa nggak usah Ustazah? Ya, Mic-nya mic-nya dibuka. dibuka apa? Ya, Oh, mic-nya dibuka. dibuka boleh. Nanti kalau udah urutan pesertanya mau coba, boleh yang lainnya Yang lain tutup. di-mute-kan. Ini boleh dibuka dulu semua ya. Pemanasan aja kita. Di jam-jam siang ini agak rawan ya. sudah setelah aktivitas kembali gitu memang kelasnya agak rawan. Jadi mungkin ada kendala di beberapa sahabat juga ya, sudah tanggung, maksudnya jam tanggung ya. Jam tanggung itu kita sudah aktivitas, kadang ada yang belum selesai, kadang ada yang mau beraktivitas kembali juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ini di setiap ayatnya terdapat bunyi nun tasdid ya. Jadi distabilkan, diistiqomahkan. Kalau misalnya itu 3, 3 semua ya. Kalau 2, 2 semua ya. Diistiqomahkan sampai dia sempurna gunanya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya tidak panjang ya Umi. U-nya yang panjang. A'u gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Untuk perhatian ya, huruf nun itu secara makroj atau secara tempat keluarnya huruf itu ujung lidah bertemu dengan gusi atas ya. Gusi atas tempat tumbuhnya gigi ya. Jadi ketika tasdid itu berarti penggabungan dua huruf yang sama, berarti nunnya ada dua ya. Dua huruf yang sama di mana satunya sukun, satunya berharokat. Jadi satunya sukun, satunya berharokat. Sukun itu berarti kembali. Nah, dari sukunnya itu sebelum masuk harokatnya atau fathah atau kasroh, maka disukunkan dulu itu, maksudnya kembali ke makhraj nunnya. Makhraj nunnya itu sendiri adalah ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas. Gusi itu tempat tumbuhnya gigi atas ya. Jadi ujung lidahnya itu disentuhkan. Gitu ya, disentuhkan. Nah, jadi pada saat posisi menggunahkan, mendengungkan itu, dia kembali ke makhrajnya. Jadi tempatkan di makhrajnya, ujung lidahnya itu ada di gusi atas ya. Annas gitu ya, rasakan itu ada penekanannya. Annas gitu. Benar-benar ujung lidahnya itu menyentuh gusi atas ya. Gitu ya. Jadi distabilkan. Jadi jangan lepas, jangan qul a'udzu birabbin nas, gitu aja. Tetap dirasakan memang ada tekannya gitu ya. Ada ujung lidahnya itu memang menyentuh ke gusi atasnya itu ya. Titiknya seperti itu. Kemudian dipertahankan gunnahnya itu, dengungnya itu disempurnakan. 2-3 harokat. Kalau kita pakai 2 saja, 3 saja distabilkan. Maksudnya distabilkan sampai memang dia gunnahnya sempurna ya. Gunnahnya sempurna, masukkan ke al-khaisum, rongga hidung. Ya, karena dia termasuk di tingkatan gunnah yang akmal, yang sempurna ya. Jadi sempurnakan. Seperti itu ya. Jadi wajib. Dirasakan ujung lidahnya itu memang menyentuh. Jika baru nanti dia fathah, baru tinggal dibuka saja. Nah, kembali ke makhrajnya. Gitu ya. Ya, kita coba sesuai dengan urutan pesertanya ya. Silakan kembali ke peserta nomor 1. Ta'awudz, basmalah dan baca suratnya ya. Silakan. A'udzu bi Seneng lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ro-nya ulang. Ro-nya dibuka ro. Nirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim gitu ya. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. ya, tinggal kurang distabilkan yang rohnya yang dua harokat itu distabilkan. Ma ya, dua aja. La dua aja. Bismillahirrahmanirrahim. La Bismillahirrahmanirrahim. ya. Qul a'udzu birabbin A-nya nas. tidak. Jangan dipanjangkan. A-nya satu. A'u. Qul. Balikin dulu lamnya. Qul a'u. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. B-nya kan di kasroh. R-nya buka fathah. Birab. Bukan biru, tapi bin nas. Tekan ujung lidahnya menyentuh gusi atasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Birab. Ya, B-nya jangan ngayun. Nas. Lagi banyak huruf-huruf yang ngangkat itu kalau misalnya memang kita ini ada huruf ba itu memang kebanyakan ngangkat. B saja B. Qul a'udzu birabbin nas. Birab. Qul a'udzu birab. Tidak birab. Jangan dipanjangkan dia. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil. Tasdid. Min syarril Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, hati-hati tidak minal jinnati wan nas. Mim nun lam Minal sama tawassul. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, cukup. Lanjut. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut Ustazah. Lanjut. Malikin nas. Balikin nas. Suaranya agak masuk ke hidung. Kin, naikkan. Kin. Malikin nas.
Gitu Ustazah. Ya. Ilahin nas. Ya, rasakan ya, ada udara yang mengalir tuh melalui rongga hidung. Hin. Dan ada kayak getaran tuh ngalir ya. Ilahin. Ada getaran tuh di hidungnya kalau dia naik ya. Suaranya naik ke hidung. Ilahin nas. Hmm. Min syarril waswasil khannas. Alladzi Waswisu fi sudurin nas. Alladzi waswisu fi Alladzi waswisu fi sudurin nas. Di sudur gitu ya. Sudur. Maunya kan dulu. Sudurin nas. Diulang Ustazah. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Maunya kan dulu. Sudurin nas. Langsung ketika masuk nunnya itu, nun bertasdid itu berarti nun sukun duluan gitu ya. Langsung ditekan ke ujung lidahnya, langsung kena langsung ke gusi atasnya gitu ya. Ya, jadi dunya itu tidak ditabrakkan ke roronya, tidak bertasdid. Jadi tidak sudur gitu enggak. Sudu saja, Sudurin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Syukran Ustazah. Lanjut. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dunya tidak ngayun. A'udzu birabb. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi Ulang Mi. Min syarril waswasil khannas. min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alirkan dulu sini ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya. Cukup Mi. Alza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dunya tidak ditarik. Bi ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sinnya ngalir ya, ada as-safir, allazi, lamnya lunak saja, tengah-tengah tidak ditekan, tidak dilepas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya. Jazakallahu khairan, Ustazah. Jazakallahu khair. Ya itu ya Mi, contohnya untuk masjid ya. Sudah semua ya? Ada yang mau ditanyakan Mi? Kemarin ya, dengan kemarin kita ada mim dan nun tasdid. Itu cuma 2 ya, untuk nun dan mim tasdid yang wajib bergunnah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cari surat lagi. Ustazah, izin bertanya Ustazah. Ya. Kalau misalkan Anas itu sebenarnya dibaca di akhirannya itu 6 harokat atau bagaimana Ustazah? Di setiap akhir katanya. Ya. Gini, itu kan di Anas begitu ya. Itu kan ada mad tabi'i ini, ya. Setiap ada mad tabi'i, di sini kan ada mad tabi'i alif nih. Ini hampir sama ya, untuk setiap akhirnya ini ada a ya. Ada fathah ketemu dengan alif itu namanya mad tabi'i alif. Ya, mad tabi'i alif awalnya. Mad tabi'i alif yang bertemu dengan satu huruf. Nah, ini ada sin, satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Disukunkan karena waqaf. Mad tabi'i bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Berarti aslinya dia tidak sukun, tapi disukunkan. Maka hukumnya adalah mad arid disukun. Nah, itu ya. Nah, hukumnya adalah mad arid disukun. Nah, berapa panjangnya mad arid disukun? Nah, itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Jadi tidak harus 6, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi harus disamakan. Misal ayat 1 kita pakai mad arid disukunnya 2 ya, sampai ayat 6 itu 2. Oh, iya. Kalau misalnya kita pakai 4 ya sampai ayat 6 4 gitu kan. Tapi bukan berarti setiap kita membaca surat An-Nas itu 4 atau 6 atau 2 gitu, tidak. Misalnya kita dalam satu waktu membaca mad arid sukunnya 2 ya 2 saja. Nanti kita sedaqallah terus kita baca lagi kita 4 boleh, tapi 4 terus gitu. Nanti kita tutup lagi, kita baca lagi misalnya 6 boleh. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi aturannya tidak boleh dicampur-campur. Maksudnya ayat 1 2, ayat 2 4 gitu. Ayat 3 Dalam satu 6 kali gitu. baca berarti ya Ustaz. Nah, jadi satu jenis gitu kan. Nah, itu di dalam setiap kita membaca bukan di surat An-Nas saja ya. Ya kan? Ya, di surat yang lain juga kalau misalnya ada yang hukumi mad arid lisukun, ya itu panjangnya seperti itu. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6. Berbeda dengan kayak yang namanya itu kan kalau misalnya mad tabi'i kan berarti ada alif, sebelumnya fathah. Kemudian ya sukun, sebelumnya kasroh.
waw sukun sebelumnya domah gitu ya. Jadi a i u gitu kan, itu mad tabi'i asli 2. Itu 2 harokat. Tetapi ketika dia di akhir ya, kemudian setelah mad tabi'i itu ada 1 hurufnya yang disukunkan. Kalau yang disukunkan itu berarti apa harokatnya? Bisa fathah, kasroh, domah, kasroh tanwin, domah tanwin, dan sukun. Ada 6 selain dari fathah tanwin ya. Jadi huruf-huruf yang disukunkan ketika wakaf kan ketika berharokat 6 gitu ya. Ada yang fathah, kasroh, domah, kasroh tanwin, domah tanwin dengan sukun. Pokoknya selain dia fathah tanwin, maka disukunkan. Gitu ya. Tapi kalau yang mad tabi'i yang di akhir, bisa tidak ada sinnya, ya mad tabi'i saja di akhir, itu tetap 2 mad tabi'i. Mad tabi'i itu di awal, di tengah, di akhir tetap mad tabi'i. Ya, jadi tetap dibaca 2. Tetapi yang turunannya, ya turunan itu maksudnya fathah berdiri, kasroh, fathah berdiri atau alif kecil, kasroh berdiri atau ya kecil, kemudian domah terbalik atau waw kecil gitu ya. Itu kalau dia di akhir, maka dia disukunkan. Tapi kalau setelah yang 3 macam ini bertemu dengan 1 huruf yang memang disukunkan juga karena wakaf, maka berlaku mad arif disukunnya gitu ya. Tapi dia berbeda namanya ya. Jadi karena pengaruh di akhir saja untuk yang fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Itu kalau misalnya ini di Usmani dia ada alif kecil, ya kecil dengan waw kecil. Gitu ya aturannya. Berbeda lagi dengan yang namanya madlin. Kalau madlin kan bukan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i misalnya alif sebelumnya fathah. Kalau yang ini misalnya ya sukun tapi sebelumnya fathah. Misalnya sai gitu ya. Sai'a gitu kan, ada ya sukun sebelumnya fathah. Harusnya ya sukun sebelumnya kasroh kan kalau biar panjang. Tapi ini kalau madlin seperti itu. Atau lagi misalnya waw sukun, harusnya sebelumnya domah tapi dia sebelumnya fathah. Gitu ya, misalnya yauma gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kayak yaum gitu ya, atau yauma, itu tergantung dari posisinya. Kalau posisinya dia di tengah, yauma idzin, berarti pendek. Ya, madlinnya dibaca pendek. Tapi kalau dia di akhir, yaum. Jadi ada madlin, kemudian bertemu dengan 1 huruf yang disukunkan karena wakaf. Ya kan? Terus kan yaunya kan madlin, waw sukun sebelumnya fathah. Kemudian bertemu dengan huruf mim yang disukunkan karena wakaf. Kan dia panjang juga di akhir itu, maka harus dipanjangkan juga madlin. Hanya aturannya begini, antara madlin dengan mad arif disukun ya. Madlin dengan mad arif disukun. Madlin itu ketika di akhir, ini kita berbicara di akhir. Mad arif disukun dengan madlin yang di akhir ya. Madlin itu panjangnya juga sama. 2, 4, atau 6. Sama dengan mad arif disukun. Tapi teknik membacanya, nah ini ya, kalau rumusnya sama ya, tapi kalau teknik membacanya seumpama mad arif disukun kita 2, maka madlin juga 2. Kemudian kita baca mad arif disukunnya 4, maka madlinnya boleh 2, boleh 4. Tapi dia sama, setelah dia membacanya madlinnya di dalam 1 surat ya 2 aja, kalau 4 aja, tapi aturannya ketika kita di situ sama-sama ada mad arif disukun, ada madlin yang di akhir. Misal mad arif disukunnya kita baca 6, berarti madlinnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi tidak boleh mad arif disukunnya kita baca 4, madlinnya kita baca 6. Gitu. Tapi ketika kita sudah memilih madlinnya 4, ya 4 saja. Berarti mad arif disukunnya 6, ya 6 saja. Berarti mad arif disukunnya 6, terus madlinnya 4, atau disamakan mad arif disukunnya 6, madlinnya 6 gitu. Nah, ini konsepnya. Ada yang kurang jelas? Paham nggak kalau yang ini? Teknik membacanya antara panjangnya. Mad arif disukun seperti apa mad tabi'i, mad arif disukun dengan madlin yang di tengah sama yang di akhir. Ya, insya Allah. Ya, salah ya. Paham ya, Mi? Jadi kan kalau gimana? Kalau ini ikhfa yang non sukun ketemu shin, itu apa dibacanya ming? Apa min Non-sukun. syarri? Nun sukun. Dia non sukun. Oh, ya.
Yang di surat An-Nas tadi. Nun sukun Ah. ketemu dengan shin. Ya, nun Ya. sukun. Ya, huruf ikhfa itu kan ada 15. Ikhfa itu artinya samar. Ya, secara umum ikhfa artinya samar. Nun sukun atau tanwin sama. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, dihukumi ikhfa yang 15 ya, maka dibacanya adalah samar. Disertai dengan ghunah tetap, karena dia kalau misalnya tingkatan ghunah, ikhfa juga ada tingkatan ghunahnya, walaupun dia kecil gitu ya. Tapi tetap ditahan. Antara 2 sampai 3 harokat ditahan. Samarnya seperti apa? Mendekati huruf sesudahnya. Jadi kalau huruf shin, nah kita lihat shin itu makhrajnya dari mana? Ya, shin itu makhrajnya dari mana? Tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Sha tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah ya. Itu huruf shin. Maka ketika kita ngucapin nun sukun, sementara nun sukun itu sendiri makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ya. Nah, terus gimana milihnya? Makhraj nun kah atau makhraj sin kah? Cara membacanya ikhfa. Namanya samar tuh tengah-tengah. Pertama, kan itu kan ada proses ngalir ya. Ada proses ngalir kan? Menahannya itu ada proses ngalir antara 2 sampai 3 harokat. Awalnya makhraj nun dulu. Ujung lidah ada di gusi atas. Min tapi hanya tek aja nyentuh, habis itu ngalir ke makhraj huruf shin. Sebelum ngucapin huruf shin, lidahnya itu sudah ketemu di makhraj shin. Sha. Jadi tinggal sha aja, tinggal sa itu sudah tidak membentuk makhraj lagi karena sudah pas ngalir tadi tuh dari makhraj nun jalan ke makhraj shin. Itu pengertian ikhfa secara umumnya. Jadi beda-beda. Huruf yang 15 itu beda-beda kan makhrajnya kan? Jadi nunnya membacanya seperti apa? Ya mendekati makhraj huruf sesudah nun sukun atau tanwin itu dengan tetap ditahan, disertai dengan dengung gunah, tapi tingkatannya lemah gitu ya. Tidak yang paling lemah, kalau yang lemah itu yang nun fathah, kasroh, lemah gitu ya. Tapi ini yang sedikit saja. Milsha, jadi mendekati makhraj gitu ya. Ya. Ada lagi? Kita sharing aja Umi mumpung ini. Saya tanya, ada kendala kita belajar jam segini, 10:30 di hari Rabu ini? Ya kebetulan hari ini banyak lagi bisa, halangan-halangan. cuma ya kadang kalau saya kendalanya kena jadwal terapi itu Ustazah. Kalau pagi berenang sekarang tuh, kalau siang fisioterapi ke rumah sakit, kadang belum nyampe rumah. Kalau pada asar sih insya Allah saya ada terus. Pada asar. Kalau pada asar itu saya bisanya Senin dan Sabtu. Kalau pada asar, kalau kita mau ambil pada asar, tapi teman-teman juga nantinya Iya sih. jam masak gitu. Iya emang iya. Iya. Jadi kayaknya sepertinya ya banyak kendala gitu ya. Tapi insya Allah sih ya tidak merubah keistiqomahan kita, insya Allah gitu ya. Insya Allah iya. Allah Maha tahu, tetap kita Ya diupayakan sih, diupayakan ya, maksudnya bisa masuk. Cuma maksudnya kan kedisiplinan waktu gitu kan, sesuai dengan akad itu juga diperlukan gitu ya untuk proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita akadnya memang jam 10.30 gitu kan, ya diusahakan 10.30 kita sudah ada di ruang Zoom sebelumnya gitu ya. Insya Allah. Ya, karena kan banyak kendaraannya dari minggu-minggu kemarin juga gitu kan. Kadang-kadang 10:30 itu ketika admin sudah membuka Zoom juga kan pesertanya belum masuk gitu. Ya. Jadi lebih diistiqomahkan lagi, lebih didisiplinkan lagi saja, tergantung dari akadnya ya. Kalau misalnya memang berkendala akadnya jam sekian kan bisa, kan saya pernah tawarkan kalau misalnya kembali mau ke pagi Selasa gitu kan, pagi di 10:30 atau hari Rabu ini bisa di 10:30, 10.30 atau bahkan nanti yang jam 1 siang gitu kan. Tapi kan tetap memilih di jam 10.30 gitu kan ya, tapi ya komitmen sesuai dengan akadnya kalau 10.30 gitu ya teman-teman ya, diusahakan. Semoga ya
insya Allah gitu, kalau ketika kita menepati akad, kita berusaha gitu ya, semampu kita, insya Allah Allah akan selalu memberikan kemudahan, ada jalannya aja ya gitu ya. Yang penting kita jangan disengaja-sengaja berniat untuk terlambat atau apa, memang karena memang alasan syar'i ya, dimaklumi ya seperti itu. Jadi tergantung dari niat kita, insya Allah apa-apa kan disertai dengan niat gitu ya. Jadi ya Mi, Insya Allah Ustazah. ya terkait dengan yang tadi yang terakhir pertanyaannya adalah nun sukun bertemu dengan shin ya, itu dengan 15 huruf ikhfa itu artinya samar ya. Jadi dia juga ditahan karena dia ada juga tingkatan gunnahnya ya. Karena di ikhfa itu sendiri dia juga punya tingkatan gunnah yang kamilah gitu ya. Ya yang besar juga gitu ya. Jadi tetap ditahan. Tidak ada pertanyaan lain lagi? Insya Allah mungkin cukup saya sih. Oke, Buat tahu yang lain. ya, ini mumpung misalnya ada waktu kita di sela-sela ya, selain kita praktek, mungkin ada materi-materi yang kurang jelas gitu ya, atau cara praktek kita yang mengalami kendala, gimana sih baca ini? Sebenarnya gini, teori itu kadang-kadang kalau misalnya kita sudah paham, sudah tahu, sudah paham gitu ya, kadang untuk penerapan ke praktek memang harus berulang-ulang gitu ya. Jadi penerapan teori ke praktik itu tidak seperti penerapan rumus matematika gitu ya. Kita sudah tahu rumusnya, ada contoh soal, kita contoh gitu ya. Nah, tapi tidak. Jadi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang teknik membaca itu mempengaruhi ketika kita tidak menerapkan teori dengan baik. Ya, sebenarnya karena ditentukan yang penting kita bisa prakteknya, tapi praktek juga kan harus didukung dengan pengetahuan, yaitu didapat dari teori. Kadang ya itu Ustazah, apa harusnya jangan naik gitu. Datar aja itu yang rada susah. Nah, ya. Gini, Mi, sebenarnya masalah naik Mungkin karena datar, kebiasaan ya. ya itu teknik lagu. Karena nantinya gini, biasanya kalau lagu itu kan pakai nada sih, pakai irama. Kadang kalau misalnya saya perhatikan tuh ada misalnya ibu-ibu baca Iqra, jadi dia pakai rumus sendiri. Misalnya 1, 2, nah di 2 naik, di 4 naik, di 6 naik gitu kan. La ilaha ilah gitu ya. Jadi kan 2 huruf naik gitu kan. Itu kan sulit. Nah, terus nantinya misalnya kayak gini, kul a'udzu. Nah, itu suka ngayun kan? Ya. Iya. Ya, atau yang dimaksud dengan naik itu seperti ini contoh ya, saya contohin. Sebelum huruf yang tebal gitu ya. Oke, artinya aja. Wallah gitu kan. Wa-nya itu kita naik. Wallah gitu kan naik gitu ya. Jadi ketika mau menghadapi huruf yang tebal, satu huruf sebelumnya itu biasanya kita naik. Naiknya itu mengikuti huruf yang tebal karena bersiap-siap mau tebal. Atau sebelum ain. Nah, ini seperti au gitu kan, menghadapi ain. Ainnya ditekan, karena ainnya itu ditekan ya, maka kita naikkan alifnya. Nah, gitu. Jadi a-nya naik, ainnya nukik nurun. Harusnya kan sejajar aja. Nah itu ya maksudnya dia sejajar itu seperti itu. Ya, jadi kan sama-sama satu. Ini alifnya itu satu harokat, yang panjangnya Nah ngayunnya itu bolehnya di atau zu-nya nanti naik, enggak boleh juga zu, bukan, tapi ngayun juga enggak boleh. Zu kan ngayun juga tuh enggak boleh. Zu-nya datar, zu dengan bi-nya sejajar. A'udzu bi rabbil, bukan a'udzu biro. Nah, itu kenapa dia bi-nya seolah-olah naik ya. Jadi dia ngangkat B-nya itu bukan naik sebenarnya. Kita karena ngangkat mengucapkan hurufnya itu dengan mengangkat. Orangnya karena tebal, kita B-nya gini, biro gitu ya, narik gitu. Kalau saya sebutnya bahasanya itu narik gitu ya. Biasa kita menarik huruf sebelum huruf yang tebal. Harusnya biro. Jadi B-nya tetap, yang naik itu ro-nya. Jadi cuma kita kadang-kadang kayak seperti ambil ancang-ancang. Kalau kita mau loncat, maka kita kan harus lari dulu nih gitu ya, mundur dulu lari. Jadi ancang-ancang kita mau naik, turun dulu supaya naiknya itu tinggi gitu kan, padahal enggak, langsung datar naik. Biro, jadi jangan biro. Nah,
Oh iya, itu teknik membaca ya. Teknik membaca aja. Gitu. Nah, lagi nih. Terus kalau enggak ini di mana ya? Mim sukun atau nun sukun gitu ya. Yang izhar gitu ya. Yang izhar gitu. Yang hukum-hukumnya izhar itu juga terakhir nih. Misalnya di hasidin iza ya. Hasidin iza. Nah, itu kan ada kasroh tanwin. Izhar bertemu dengan huruf alif ya. Tanwin bertemu dengan alif kan izhar tuh. Nah, biasanya kita ngapa? Menuki. Hasidin iza hasidin. Nah, itu tuh sekali gitu ya. Harusnya sejajar aja. Hasidin iza hasad. Hasidin iza hasad. Ya, yang kita harus pahami adalah nun, mim itu memiliki sifat antara sidah dan rogoah. Jadi tidak ditekan, tidak juga terlalu dilepas, tapi dia tawasud atau bainnya. Maka ketika membaca nun sukun atau mim sukun yang izhar, itu harus jelas, dibaca dengan jelas tetapi dengan sempurna. Kalau di akhir habiskan, contoh. Contoh, mana yang mim dan nun. Nah, itu. Nah, ini misalnya gini ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu. Jadi jangan kafirun. Pada saat membaca nunnya, pada saat monyong run, itu tidak dikembalikan ke makhraj aslinya nun, ujung lidahnya bertemu dengan gusi atas. Run. Harusnya balik. Kenapa? Nunnya itu sendiri, nun sukun itu harus jelas, harus mengalir, habiskan gitu ya. Nah gitu. Jadi ada gitu sedikit, tapi sedikit ya. Bedakan kalau misalnya dengan yang bertasdid kayak ja. Nah, itu kalau ada tasdidnya. Tetapi ketika dia tidak bertasdid juga tetap harus disempurnakan nunnya gitu ya. Jadi jangan nyenggol, jangan apa namanya? Nyenggol aja. Misal gini. Nih yang ayat 4. Wala ana abidum ma'abattum. Abattum. Itu aja habis kan? Tapi abattum. Kembalikan dulu ke makhrajnya gitu. Sempurnakan makhrajnya, artinya makhrajnya disempurnakan. Terakhir, lakum di izhar ya, mim sukun ketemu dengan dal. Jadi jangan lakum dinukum. Jangan, atau juga jangan lakum dinukum. Nahan kan? Nahan ya. Nah, itu juga Gue ya. tahu nih Dol, lu pasti males makan Jadi gara-gara WA yang harus kemarin itu ya. diizharkan. Gitu ya. Harus di lakum dinukum waliyadin. Coba mau coba. Nih, coba mau coba ayat yang itu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Terakhirnya waliyadin. Waliyadin. Nah, ya terakhirnya nunnya kembali ke makhrajnya ya. Ujung lidahnya bertemu dengan gusi atas. Dipertemukan di. Waliyadin. Ya, dirasakan lidahnya itu kan ngerasa sih kalau ketemu ya. Ya. Nah, itu. Jadi sebegitunya, sesempurna itu ya izharnya. Jadi jangan lakum dinukum waliyadin. Nah, itu kan ngambang. Dinukum waliyadin. Nah, jangan juga ditahan. Lakum dinukum waliyadin. Jadi idgham itu Maya. Jadi gunah ya. Ya sekarang kan kita ke bawah lagu gitu kan. Jadi kayak mendayu-dayu gitu kan. Ya. Ya, nah itu juga kan berlebihan juga kan. Ngikutin rasa aja ya Ustazah. Bukan Ya. ngikutin bener tajwidnya. Ya, jadi disempurnakan. Lakum dinukum waliyadin. Ya.
Jadi kan kelihatannya kita tuh dari awal sampai akhir itu baca itu datar gitu, nggak sibuk jeda-jeda atau ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Itu irama lagu. Boleh kita menaikkan, misalnya naikannya 5 PBI, kita naik ya kan? Naik ya. Padahal nggak usah bacanya nggak usah dari ngosok ya Ustaz. Hah? Ya kadang kan kita baca tuh kayak lagi ngosok gitu. Iya. Jadi kayak capek apa ya? akhirnya. Kita baca Quran itu sebenarnya sama dengan ketika kita berbicara sih ya. Berbicara cuma baca Al-Quran kan kita berbicara kepada Allah gitu ya. Jadi lebih Iya, sopan. ada- Jangan ada- membentak-bentak gitu ya. Jangan membentak-bentak gitu ya maksudnya. Kan kadang-kadang suka menghentak-hentakan itu sama ibarat ketika kita berbicara gitu, kita membentak-bentak gitu kan. Bu, minta uang. Nah, kan gitu kan bilang, Bu, minta uang. Ya, kan lebih sopan kan kita pakai iramanya irama ketenangan gitu ya. Jadi jangan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi kan ngebentak gitu kan. Tapi kalau kita datar aja, tapi bukan berarti kita tidak panjang tidak pendek ya. Boleh naik di panjangnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kan gitu ya. Jadi Jadi direntaknya di apanya tuh sesuai aturan ya Ustaz. iya, jadi jangan dihentak. Iya, jadi jangan, kan kita kadang suka ngoma atau misalnya kayak ain aja. La udu mata udun. Jadi terjeda-jeda atau tersakta-sakta. Padahal sebenarnya ain juga sifatnya sama tuh dengan mim dengan nun tadi, tengah-tengah. Bukan sidah, bukan roko, tapi tawasud bainiyah, ngalir. La udu mata udun. Ta'budun. Jadi bukan tak budun gitu. Atau tak. Nah, biasa kita naikkan tanya. Tak karena untuk menjatuhkan ainnya, menukik ainnya, digali dari bawah dari dada. Tak. Gitu. Maka tanya tuh naik dulu. Jajar aja. Tak. Ma ta'budun. Kan jadi nggak ada hentakan-hentakan, nggak ada biasa gitu. Jadi kalau kita baca Quran sebenarnya kalaupun misalnya kita nggak pakai lagu, itulah sudah pakai lagu. Ya, namanya tartil itu maksudnya mengindahkan suara itu sebenarnya ya aslinya gitu ya. Semua orang bisa mengindahkan suara dengan suara aslinya sendiri. Ya, dengan tanpa pakai rumus-rumus seperti irama misalnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh pakai irama, boleh ya, boleh. Itu malah plus ya. Ketika kita mampu membaca dengan indah sesuai dengan lagunya dengan atau tertentu misalnya hijaz, soba, jiharkah dan sebagainya, tapi tetap tidak meninggalkan hukum tajwidnya, itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya dikhawatirkan misalnya mengganggu tajwidnya, maka yang dikuasai dulu adalah tajwidnya dulu, baru lagunya gitu ya. Jadi supaya nggak terbawa lagu, karena baca tartilnya kan wajib, kalau mengindahkannya kan sunnah gitu ya. Jangan sampai kita mengorbankan yang wajib demi kita mendapatkan yang sunnahnya. Cukup ya, Umi. Bacanya pelan-pelan nggak apa-apa, kayak macam orang kita belajar itu terbata-bata ya. Contoh misalnya. Jadi jangan kita juga kadang-kadang kita suka apa ya, kurang melatih ketenangan ketika membaca. Misalnya gitu. Ustazah di Cirebon udah azan. Oh sudah azan, sudah selesai ya berarti ya. Iya. Afwan. Berarti kita sudah selesai ya Umi ya. Tidak ada pertanyaan, udah jelas ya insya Allah ya. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Tidak mengurangi pembelajaran, walaupun misalnya sedikit kita ambil hikmahnya, berarti kita ada sempat tambahan ilmu ketika kita bertanya, bisa ada waktu untuk menjawab. Gitu ya Umi ya. Jadi dinilai dengan positif aja. Insya Allah semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan kita tetap bisa istiqomah untuk belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakillah khair Umi. Ya, selamat beristirahat dan beraktivitas yang untuk beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair. Nih, jelip ya. Ya, syukran Putih Sarah. Jelip ya. Assalamualaikum semuanya, izin live.